Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi UP PPG tahun 2022 bagian kedua, yaitu tentang kisi-kisi nomor 1 sampai 20 gitu. Nah, sedangkan ini kok tiba-tiba bagian 2 saja, Bu, gitu. Sebenarnya bagian 1 sudah ada, yaitu tentang pengembangan indikator HOTS begitu ya. Silahkan Bapak Ibu yang belum menyaksikan bisa disaksikan di channel ini. Nanti kalau sempat saya berikan linknya di deskripsi kayak gitu ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi yang nomor 1 sampai 20, yaitu tentang cinta tanah air, nasionalisme, patriotisme, dan lain sebagainya gitu ya. Kita mulai saja gitu. Bapak Ibu yang belum subscribe, subscribe dulu, bisa di-like kalau ini kira-kira bermanfaat dan bagus. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mau komen atau nanti kira-kira tidak sependapat dengan saya, oh bisa sekali, nanti bisa disampaikan kepada saya lewat kolom komentar gitu, nanti bisa diskusi dengan Bapak Ibu guru yang lainnya juga begitu ya. Oke, ini saya ringkaskan materi atau topik di kisi-kisi nomor 1 sampai 20 gitu, yaitu tentang topik besarnya sikap cinta tanah air, sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa dan samapta. Yang ketiga, sikap sepenuh hatian dan kemurah hatian. Nah, ini dijabarkan di kisi-kisi per soal, yaitu tentang untuk sikap cinta tanah air itu ada sikap nasionalisme, patriotisme, menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, mempertahankan kekayaan alam Indonesia, kemudian mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia gitu. Nah, kemudian untuk topik yang kedua, itu ada sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, dan sikap samapta. Kemudian yang nomor 3, sikap kesepenuh hatian dan kemurah hatian itu ada sikap kesepenuh hatian dan sikap kemurah hatian gitu. Itu topiknya. Nah, bagaimana contoh-contoh soal dari yang sudah pernah keluar di UP gitu. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, ini ketika diminta memberi pertimbangan memilih siswa sebagai duta persahabatan sekolah, nah, ada nominasi siswa A yang juara kelas, siswa B berprestasi namun bukan juara kelas tapi mudah bersosialisasi, dan siswa C yang atlet berprestasi. Nah, sebagai guru yang Anda usulkan yang mana gitu. Ini kalau kita gini, kalau saya ya, oh duta persahabatan gitu, duta persahabatan sekolah. Maka di sini kalau saya, apakah ini coba pilihannya ya, memilih A karena berprestasi juara kelas, yang B mengikuti dan mendukung apa yang menjadi keputusan kepala sekolah, yang C ini memilih yang C sebagai atlet berprestasi, yang D memilih mengusulkan B karena selain berprestasi juga mudah bersosialisasi. Kalau saya yang D, Bapak Ibu ya, memilih yang B karena selain berprestasi juga mudah bersosialisasi. Karena di sini lombanya itu kan duta, bukan lomba ya. Ini kan mau dijadikan duta persahabatan gitu ya. Jadi dia berprestasi juga mudah bersosialisasi gitu. Jadi kalau saya D, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini soal selanjutnya. Sebagai guru, memandang perlu untuk mengadakan proyek karya wisata ke pantai. Oke ya. Salah satu bentuk aktivitas yang dapat dirancang untuk menempatkan kepentingan bersama. Nah, ini ya, kisi-kisi menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dari kegiatan tersebut adalah apa? Membersihkan sampah, mendata jumlah pengunjung, mengunjungi para nelayan, menikmati indahnya alam, yang E mencatat ekosistem pantai. Nah, tentu saja ini adalah yang ini ya Bapak Ibu ya, membersihkan sampah pantai gitu. Nah, soal selanjutnya. Ya, ini ada studi kasus ya. Hari Senin Anda tidak jadwal mengajar, karena alokasi kegiatan MPMP setiap hari Senin gitu ya. Yang kebetulan tidak ada kegiatan. Namun, Anda diminta menggantikan guru semata pelajaran yang tidak hadir karena sakit. Nah, sebagai guru yang Anda lakukan adalah, ini ya,
kayaknya yang dites ini adalah sikap kesepenuh hatian, kemurah hatian gitu ya. Apa nih yang kita lakukan? Ada guru yang nggak masuk, padahal kita satu mapel gitu ya. Oke, Bapak Ibu ini sebelumnya ini untuk umum ya, kisi-kisi indikator 1 sampai 20 ini untuk semua mapel. Jadi Bapak Ibu di sini yang menyaksikan ini tidak hanya di mapel-mapel tertentu, tapi saya pikir semua mapel ada kisi-kisi ini ya. Silakan diikuti dengan baik. A. Sebentar saja masuk kelas dengan memberi tugas untuk belajar sendiri dari buku yang ada. B. Menyanggupi mengajar menggantikan guru yang tidak bisa hadir, walaupun dengan cara memberi tugas siswa berdiskusi sendiri. Yang C. Meminta siswa belajar secara kelompok sampai jam pelajaran berakhir dipimpin ketua kelas. D. Mengatur ulang jadwal pembelajaran agar semua kelas dapat terlayani pembelajarannya. Yang E. Menyanggupi mengajar dengan penuh semangat menggantikan tugas rekan yang sedang sakit. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah mengajar itu panggilan jiwa, kemudian kita murah hati, seperti itu tentu saja jawabannya yang E, Bapak Ibu ya, yang paling ideal adalah yang E gitu ya. Oke, sepakat ya? Sepakat. Nah, lanjut nih. Soal berikutnya, jika sebagian besar siswa mengajukan pertanyaan karena belum memahami materi yang Anda jelaskan, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah, nah di sini poin adalah sebagian besar. Nah, ya, sebagian besar. A. Meminta siswa yang belum paham untuk belajar kelompok dengan membuat klub belajar. B. Meminta saran kepada siswa untuk memberi saran kepada siswa untuk mempelajari materi yang ada di buku dengan cermat. Yang C. Menjawab sebagian pertanyaan siswa sambil meminta untuk mempelajari materi di buku. D. Menjawab semua pertanyaan dan memastikan semua siswa memahami materi. E. Meminta siswa yang belum memahami materi bertanya kepada siswa yang sudah paham. Jadi ini hubungannya dengan KKM ya Bapak Ibu. Jadi kalau sebagian kecil siswa, nah maka kita bisa bikin kelompok-kelompok kecil gitu ya yang belum paham gitu kita menjelaskannya ada remedial seperti itu. Tetapi kalau sebagian besar, nah kalau sebagian besar maka kita harus sikap kita adalah mengulangi pembelajaran gitu. Maka ini sudah ada ketentuannya ya Bapak Ibu ya di panduan penilaian itu. Nah, maka jawabannya adalah yang tepat D, menjawab semua pertanyaan dan memastikan semua siswa memahami materi gitu ya. Ini sepengetahuan saya di panduan penilaian jawabannya D gitu Bapak Ibu. Kalau ada pandangan lain mungkin bisa disampaikan argumennya di kolom komentar gitu ya. Oke, lanjut nih. Salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia yang diwarisi dari kebangkitan kebangsaan tahun 1908 yang seharusnya dimiliki oleh para guru. Nah, jadi oke, ini poinnya adalah kebangkitan kebangsaan tahun 1908. Ini berkaitan dengan berdirinya Budi Utomo ya kayaknya. A. Mengusahakan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi. B. Membangun Indonesia yang dimulai dari mana saja sepanjang untuk Indonesia. C. Bangkitnya daerah-daerah dalam melawan segala bentuk penjajahan. D. Menjunjung tinggi sikap kejujuran dan segala aspek kehidupan. E. Kesadaran berorganisasi secara modern dalam menghadapi tantangan bersama. Nah, apa nih Bapak Ibu? Nah, kalau saya kata kuncinya adalah ini ya. Nah, kebangkitan bangsa 1908 ini adalah berdirinya Budi Utomo kan ya Bapak Ibu ya. Saat itu adalah Budi Utomo itu dianggap sebagai organisasi modern pertama gitu. Nah, maka kalau saya sih yang E, kesadaran berorganisasi secara modern dalam menghadapi tantangan bersama. Jadi guru itu harus sadar untuk berorganisasi, mungkin ikut kegiatan kolektif guru, MGMP di kabupaten masing-masing. Nah, seperti itu. Sehingga ini jawabannya kalau saya sangat sangat yakin jawabannya E gitu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ini sekolah mengadakan acara pentas seni di sekolah dan Anda diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab acara tersebut. Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan gitu? A. Menolak tugas.
B. Menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar. C. Menolak tugas. D. Menerima tugas dan mengusulkan guru pendamping lain yang berpengalaman untuk ikut serta. E. Melibatkan semua guru menjadi panitia acara pentas seni sehingga pelaksanaannya menjadi ringan. Nah, kalau menolak tugas jelas tidak ya. Jadi guru itu tidak boleh menolak tugas. Maka kalau saya jawabannya adalah yang B. Menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik gitu. Jadi guru yang menerima tugas, kemudian dia siap ditempatkan, kemudian dia mau belajar. Nah, seperti itu ideal sekali ya. Oke, lanjut. Beberapa siswa di kelas yang Anda ampuh mendapat nilai yang sangat rendah, sehingga terancam tidak bisa naik kelas. Nah, sebagai guru apa yang Anda lakukan? Mengingatkan siswa agar lebih giat lagi dalam belajar. B. Meminta siswa belajar kelompok. C. Memberi tambahan pelajaran. D. Meminta orang tua mendampingi anaknya belajar. E. Memberi motivasi untuk meningkatkan semangat belajar. Nah, kalau saya sebenarnya itu condongnya antara yang C dan E gitu ya. Nah, C dan E. Tapi di sini kan beberapa siswa mendapatkan nilai yang sangat rendah dan dia terancam tidak naik kelas gitu. Kalau sekedar memberi motivasi sepertinya kok karena sudah terancam tidak bisa naik kelas ini sangat urgent sekali ya Bapak Ibu. Kalau saya sih jawabannya adalah yang C gitu, memberikan tambahan belajar. Kalau motivasi mungkin itu sepanjang tahun kayak gitu ya. Cuman kalau ini sudah urgent sekali nih, terancam tidak naik kelas, maka jawabannya adalah yang C. Ini menurut saya ya Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau ada pendapat lain bisa disampaikan di kolom komentar gitu. Nanti bisa diskusi dengan Bapak Ibu guru yang lain gitu ya. Oke. Lanjut nih. Ada kalanya dalam pembelajaran terdapat beberapa siswa mendapat nilai kurang dari KKM sekolah. Berkenaan dengan kondisi yang demikian, keputusan yang diambil oleh guru sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan adalah apa? A. Memberikan kesempatan mengulang kepada semua siswa untuk perbaikan di sepanjang semester berjalan. Kepada semua siswa, enggak ya. Nah, harus ya yang lulus yang tidak lulus kan harusnya remedi, yang lulus harusnya kalau mau pengayaan gitu ya. Berarti yang A tidak. Melakukan perhitungan berdasar kurva normal, tidak. C. Memberikan kesempatan mengulang kepada semua siswa untuk perbaikan. Enggak ya. Kepada semua siswa enggak gitu loh. Karena ada yang pengayaan gitu. Yang D. Memberikan kesempatan mengulang kepada siswa yang memperoleh nilai kurang di sepanjang semester berjalan. E. Memberikan kesempatan mengulang pada siswa yang memperoleh nilai kurang sebanyak 2 kali ulangan. Kalau saya cenderungnya yang D ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi siswa bisa mengulang lagi, kalau belum tuntas mengulang lagi. Nah, kayak gitu sepanjang semester berjalan. Karena rapornya kan LHBS-nya laporan hasil pencapaian belajarnya kan di semester per semester kayak gitu ya. Yuk, lanjut nih. Ada seorang siswa yang selalu rapi penampilannya di sekolah dan tidak pernah melakukan pelanggaran tatib. Nah, penghargaan yang layak untuk siswa tersebut adalah apa? Nah, ini rapi nih. A. Menambah nilai pada semua mata pelajaran di sekolah. B. Menambah nilai pada mata pelajaran tertentu. C. Membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban tertentu. D. Memberikan hadiah atas perilaku yang telah ditampilkan. E. Memberi pujian atas perilaku yang telah ditampilkan. Kalau saya ini E ya gitu. Jadi ya dia rapi penampilannya, tidak melakukan tatib, tapi penghargaannya sepertinya bukan sekedar nilai di rapor kayak gitu ya, tapi ketika kita mengapresiasi ya, jadi guru mengapresiasi siswa itu bisa dalam bentuk memberikan pujian kayak gitu, motivasi lebih gitu, "Oh, anak yang hebat," dan sebagainya. Jadi memberikan apresiasi dalam bentuk lisan, begitu Bapak Ibu ya. Oke. Oh, masih banyak ternyata. Ini saya dapatkan soal-soalnya dari Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih yang sudah menyumbangkan soal. Sesama pejuang Cerdik itu biasanya solid ya, solid gitu. Apalagi Bapak Ibu yang sudah lulus ini terima kasih sekali sudah memberikan banyak referensi soal gitu ya. Suatu ketika seorang siswa memprotes kunci jawaban soal yang disampaikan oleh guru karena dianggap tidak atau kurang benar. Menanggapi tindakan siswa yang seperti itu, hal yang sebaiknya dilakukan guru apa? Ada siswa protes.
A. Memberi kesempatan pada siswa untuk menjelaskan jawaban yang dianggap benar. B. Mengabaikan. C. Menjelaskan alasan untuk jawaban yang diberikan dengan tetap menghargai pendapat siswa. D. Membiarkan siswa bersikukuh atas pendirian dan pendapatnya. E. Mengingatkan pada siswa agar ke depan tidak melakukan hal yang sama. Nah, ini yang tepat adalah apa? Ya, A tentu saja. Memberi kesempatan pada siswa untuk menjelaskan jawaban yang dianggap benar gitu. Oke, lanjut. Dalam situasi pandemi COVID-19, guru melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan moda media sosial. Namun dalam pengamatannya tidak semua siswa memiliki perangkat untuk menggunakan moda tersebut. Nah, dulu ini pernah masuk di UP pas tahun saya gitu. Jadi situasinya adalah nggak semua siswa itu punya gadget kayak gitu ya, tidak semua siswa punya akses untuk menggunakan media sosial. Maka pembelajaran yang disiapkan oleh guru adalah dengan apa? Nah, pertanyaannya pembelajaran yang disiapkan guru ya. A. Pembelajaran yang berbeda kepada siswa yang tidak memiliki perangkat moda media sosial sesuai keadaan. B. Mengomunikasikan kepada orang tua siswa bahwa sekolah mewajibkan penggunaan moda media sosial. C. Mencarikan sponsor. D. Menggunakan moda media sosial yang telah dikembangkan dan disiapkan oleh sekolah. Yang E. Mengusulkan kepada sekolah untuk memberikan perangkat. Kalau kita guru ya kita menyiapkan pembelajaran yang ini gitu sesuai dengan keadaan siswanya seperti itu ya. Entah itu komunikasi, mengusulkan. Nah, ini kan langkah-langkah lain gitu. Tapi ini yang berhubungan dengan pembelajaran ya tentunya yang A seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. Lagi banyak sekali. Salah satu pembiasaan guru terhadap sebagai bentuk keteladanan pada siswa bimbingannya adalah mempertahankan kekayaan alam. Nah, ini ya. A. Menggunakan air bersih secukupnya di lingkungan sekolah. B. Membuang sampah pada tempatnya. C. Melaksanakan pembelajaran di luar kelas yang menantang siswa. D. Membantu setiap terjadi bencana alam yang menimpa Indonesia. Yang E. Mendatangkan tokoh pecinta lingkungan. Kalau saya A. Menggunakan air secukupnya. Jadi mempertahankan kekayaan alam ya. Berarti yang A gitu, Ibu ya. Oke. Nah, ini lagi soalnya. Banyak ya Bu Ana ya hari ini. Iya, banyak nih. Setelah lama tidak upload nih kayaknya saya harus membombardir dengan soal-soal yang banyak nih. Sebagai seorang guru, jika Anda menemukan siswa yang prestasi belajarnya rendah dan diketahui kena kendala biaya, gitu, maka sebagai guru yang Anda lakukan apa? Meminta siswa yang lebih pandai menjadi tutor, memberi bantuan dengan membuatkan rangkuman, atau yang C. Memberikan pelajaran tambahan dan mencari solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Yang D. Meminta orang tua mendatangkan guru pembimbing khusus. E. Mendorong A berinisiatif minta teman yang pandai untuk mengajari. Kalau saya lebih ke C ya. Nah, karena dia prestasinya rendah dan nggak punya biaya, nggak mungkin lah yang D mendatangkan guru pembimbing kayak gitu kan nggak mungkin ya. Nah, oke lanjut. Oke nih. Keinginan untuk mempertahankan jati diri sebagai bangsa harus berhadapan dengan masuknya nilai-nilai budaya asing yang sangat sulit untuk dihindari. Sebagai seorang guru, wawasan budaya yang sebaiknya ditanamkan kepada siswa adalah apa? Membendung masuknya budaya asing demi jati diri bangsa kita. Yang B. Menerima budaya asing yang mendukung kemajuan kita. C. Membuka diri untuk terjadinya asimilasi antar budaya bangsa kita. D. Membuka diri untuk terjadinya akulturasi budaya masyarakat kita. Nah, untuk menjawab soal ini, Bapak Ibu, saya khusus tanya sama teman saya, guru sosiologi di sekolah saya ini yang paling bagus yang mana ini? Oh, yang paling bagus yang D, Bu Ana. Akulturasi. Jadi, akulturasi itu ambil budaya yang baik, kita sesuaikan dengan budaya kita. Kayak gitu. Jadi, kita memfilter gitu loh, Bapak Ibu. Jadi, diingat-ingat kalau ada di UP ya, Bapak Ibu ya, misalkan yang baik mana panjang lebar akulturasi yang bagus. Paling bagus itu akulturasi gitu. Itu kata guru sosiologi yang duduknya kebetulan di dekat saya, gitu ya. Oke. Nah, tetap semangat ini kayaknya udah terakhir. Nah, tetap semangat Bapak Ibu, semoga bermanfaat, semoga sukses. Jangan lupa subscribe, di-like, kemudian share ke teman-teman. Itu semoga bermanfaat semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.